tenaga kerja asing itu datang ke Indonesia. Sampai di sini dia kerjakan teknologi-teknologi yang dia bawa dari negaranya dan tidak diajarkannya kepada tenaga kerja Indonesia. Sehingga proyek-proyek atau investasi-investasi asing yang ada di Indonesia ini tempatnya saja yang ada di Indonesia, tetapi seluruh pengelolanya tetap asing. Itu sama saja kita dengan terjajah. Di alam kemerdekaan kita sudah merdeka, tapi di sisi ini kita terjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali mengawali pertemuan kita ini. Saya Bustami Narda sekali lagi mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa channel YouTube Bustami Narda ini selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini ada sebuah berita yang menyampaikan pernyataan dari mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala tentang salah satu proyek kesayangan Presiden Joko Widodo. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan bacakan berita ini. CNBC Indonesia menurunkan berita di bawah judul JK minta proyek kesayangan Jokowi harus dievaluasi. Ada apa? Berita ini tanggal 19 Mei 2023. Jakarta, CNBC Indonesia. Mantan Presiden RI Yusuf Kala atau JK menyoroti kebijakan Presiden RI Joko Widodo Jokowi, khususnya perihal program kesayangannya yakni hilirisasi mineral. Sebagaimana diketahui, hilirisasi mineral kerap dibangga-banggakan oleh Presiden Jokowi karena mampu meningkatkan nilai tambah ekspor. Yusuf Kala menyatakan, sejatinya kebijakan hilirisasi mineral adalah kebijakan yang baik. Namun, hilirisasi baru bisa memiliki dampak yang baik apabila misalnya pembangunan smelternya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan nasional. Kalau semuanya oleh asing, maka dampaknya menjadi kecil. Kebijakan harus dievaluasi. Tidak berarti pemerintah siapapun di masa datang harus evaluasi ini. Jangan bahwa pemerintah nanti harus mengikuti kebijakan pemerintah sekarang, ungkap Yusuf Kala dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia TV, dikutip Jumat 19 Mei 2023. Selain hilirisasi pembangunan infrastruktur Indonesia di era Presiden Jokowi, Yusuf Kala mengatakan aliran investasi asing ke berbagai proyek infrastruktur nasional jangan justru membuat Indonesia tergantung kepada keahlian dan tenaga kerja asing. Dia mengusulkan agar pemerintah membuat peraturan untuk memastikan investor asing yang masuk ke Indonesia mentransfer teknologi serta melatih dan merekrut tenaga kerja lokal. Harus dipaksakan tapi dengan aturan yang harus disahkan. Harus. Tidak boleh kirim tenaga ini. Semua negara berhak mengatur itu, kata Yusuf Kala. Tanpa paksaan untuk merekrut dan melatih tenaga kerja lokal, menurut JK, Indonesia kehilangan potensi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dari investasi asing. Dia mengambil contoh pertumbuhan pesat industri smelter dalam 1 dekade terakhir.
Itu sangat penting karena begitu pelaksananya orang luar negeri, besok kita panggil lagi kontraktor lain. Apa yang terjadi? Memang menghasilkan banyak, tapi siapa yang punya? Karena kita biarkan kontraktor itu bawa semua puluhan ribu pekerja. Akhirnya tidak ada satu orang Indonesia pun yang tahu bagaimana bikin smelter, kata JK. Sahabat BN, mungkin sudah hampir seluruh warga Indonesia, mulai dari kota sampai ke desa, mulai dari yang berpendidikan tinggi sampai yang tidak sekolah, yang mengetahuinya. Dan yang memiriskan lagi memang seperti dikatakan oleh Pak Yusuf Kala ini. Tenaga kerja asing itu datang ke Indonesia, sampai di sini dia kerjakan teknologi-teknologi yang dia bawa dari negaranya dan tidak diajarkannya kepada tenaga kerja Indonesia. Sehingga proyek-proyek atau investasi-investasi asing yang ada di Indonesia ini tempatnya saja yang ada di Indonesia, tetapi seluruh pengelolanya tetap asing. Kenapa? Karena memang tidak diberikan keahlian untuk mengerjakannya itu, untuk mengelolanya itu, terutama di bidang teknologinya oleh pengusaha asing itu kepada Indonesia. Sehingga kita di Indonesia tergantung terus kepada mereka. Dan sampai hari kiamat nanti juga akan begitu. Memang kalau kita ingin tidak dijajah lagi oleh asing, kalau kita ingin negara kita ini tambah maju, kalau kita ingin benar-benar mencerdaskan warga negara kita, tenaga kerja kita, wajib tenaga kerja asing itu di Indonesia ini mentransfer kemampuannya di dalam mengerjakan teknologi itu kepada tenaga kerja Indonesia, agar ada unsur keterpaksaan dari pengusaha asing itu untuk mentransfer ilmunya, keterampilannya kepada TKI. Memang harus ada regulasinya. Kalau tidak ada regulasinya, mungkin nanti satu perusahaan karena mitra kerjasamanya keras, maksudnya mitra kerjasamanya untuk Indonesia keras terhadap tenaga kerja asing itu, bisalah dia mentransportasi. Tetapi bagi yang tidak, mungkin juga bagi yang jiwa nasionalisnya kurang, atau bagi yang takut saja dia kalau nanti investor ini pergi, kalau dipaksa dia mentransfer ilmunya kepada TKI, teknologi, kalau dia dipaksa mentransfer kemampuan menjalankan teknologi perusahaan itu ke TKI, jangan-jangan dia pergi. Daripada dia pergi, lebih baik dia tenaga kerja asing aja yang mengerjakan di sini. Biar tenaga kerja Indonesia tidak mampu terus sampai kiamat. Yang penting duit dapat. Kalau itu, maka tidak akan ada transfer ilmunya ke tenaga Indonesia. Jadi dengan demikian, memang perlu ini menjadi perhatian kalau kita tidak ingin dijajah di era kemerdekaan ini. Ini penjajahan namanya. Ditanamkannya investasi di Indonesia
dibuatnya pabrik di Indonesia, diolahnya tanah Indonesia sebagai tambang misalnya, tetapi yang mengerjakannya tenaga kerja asing, TKA. Dia tidak biarkan tenaga kerja Indonesia bisa menjalankan teknologi yang ada untuk mengerjakan tambang atau untuk mengerjakan pabrik di area investasinya itu, sehingga kita sebagai penonton jadinya. Mitra usaha dari yang membawa perusahaan itu ke Indonesia memang dapat untung, dapat uang dalam jangka pendek. Dan pemerintah juga dapat untung karena itu nilai bisa diinformasikan kepada publik bahwa semasa kepemimpinan si A, investor asing banyak datang, proyek sudah ada, padahal proyek-proyek itu numpang saja Indonesia. Kita menonton saja, yang punya dia. Kalau dia nanti tidak ada lagi di Indonesia, kita mau apa? Mengerjakan nggak bisa. Jadi memang seperti dikatakan Pak Yusuf Kalla, bahwa proyek hilirisasi yang dikatakan Yusuf Kalla ini khususnya mungkin perlu nanti dievaluasi, perlu ada perubahan nanti. Apakah perubahan seluruhnya, perubahan sebagian, dan lain sebagainya setelah Presiden Indonesia berganti. Tetapi kalau tetap saja seperti sekarang ini nanti akan dijalankan oleh presiden selanjutnya, ya Indonesia akan begini-begini saja. Yang diinginkan oleh rakyat Indonesia adalah perubahan ke depan kepada yang lebih baik. Tidak ada orang yang tidak mau berubah nasibnya, berubah hidupnya kepada yang lebih baik. Sahabat BN, apapun namanya, evaluasi terhadap kepemimpinan suatu rezim sangat diperlukan. Apapun namanya, terutama setelah rezim itu berganti. Lain dengan kerajaan. Kalau di negara kerajaan sampai hari kiamat tidak akan ada evaluasi. Sebab yang memimpin itu aja orangnya. Dari dia ke anaknya, besok anak itu lagi, besok anak itu lagi, besok anak itu lagi sampai kiamat. Itu di negara kerajaan. Tetapi di negara republik seperti Indonesia ini, memilih pemimpin adalah secara demokratis yang dibebaskan kepada warga negara yang sudah punya hak memilih dan hak dipilih untuk menentukan pemimpinnya. Bukan pemimpin yang sedang berkuasa yang menentukannya. Tidak sama dengan di kerajaan. Kalau di kerajaan memang raja yang menentukan kepada anaknya yang mana yang akan diberikannya tahta setelah dia tidak lagi nanti memimpin. Yang disebut putra mahkota. Di negara republik, di negara demokrasi tidak dikenal yang namanya putra mahkota. Kembali kepada persoalan ini, memang problema kita di Indonesia, kita yang punya kekayaan alam yang melimpah,
Tetapi kalau kita tidak hati-hati, bisa nanti kita terjajah di alam kemerdekaan. Kalau semua teknologi dari perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia dikerjakan oleh tenaga asing, tenaga Indonesia tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan, tidak punya ilmu untuk mengelolanya, untuk mengerjakan teknologi itu sama saja kita dengan terjajah di alam kemerdekaan. Kita sudah merdeka, tapi di sisi ini kita terjajah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saja. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla ini menjadi renungan kita bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.